jemaatmu, keluarga Alex Watimuri, keluarga Taufan Doinga, keluarga Saya Latuheru, keluarga Ronald Salhuteru, keluarga Pati Peluhu Arusingsing, keluarga Riri Hena Sohoka, keluarga Sariwating Tanihatu, keluarga Kumendong Tikualu, keluarga Heni Husain, keluarga Poli Ibalakau, keluarga Latuheru Malaiholo, keluarga Palisungan Latuheru, keluarga Makmur Pujiono, keluarga Sarah Pujiono, keluarga Mary Selano. Semua kami bawa hidup dan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada di hidup mereka, sehingga mereka merasakan damai dan sejahtera. Mereka merasakan kuat dan sehat di hidup mereka, dan mereka mau terus berjuang untuk menyatakan kebenaran, memperkenalkan kasih Allah di setiap hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami menitipkan orang tua dari anak-anak-Mu, Vanessa de Freitas, Stefania Latuheru, Erik Tapahing, Jonathan Tapahing, Dewina Kasenda, Adiel Fanggidai, Gabriela Fanggidai, Gilbert Pualilin, Mariori Matakupan, Jessica Tanari, Indra Sarah, Anggraini Kawile, Angel Muing, dengan orang tua mereka yang hadir sekarang ini. Tuhan pimpin bimbing hidup mereka, supaya sebagai orang tua mereka sangat bijaksana memberikan perhatian kepada anak-anak, dan sebagai anak-anak mau menuruti kehendak Tuhan di kehidupan bersama orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang telah dewasa di dalam Tuhan. Mereka ingat terus ajaran Tuhan. Mereka mau mengembangkan dengan penuh tanggung jawab, sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yang sia-sia. Dan orang tua juga berbangga, mereka sudah melakukan tugas tanggung jawab mereka. Tetapi lebih jauh ke depan, mereka terus memperlihatkan kepedulian yang sangat mengasihi Tuhan dengan cara membimbing dan menasihati anak-anak. Mereka menjadi orang tua yang patut memperlihatkan teladan contoh hidup yang benar. Tuhan ada di setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan selalu memampukan mereka untuk mampu berdiri dalam menghadapi badai gelombang dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Allah. Semua mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing pun tetap kami mau bawa hidup dan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami di rumah tangga maupun pekerjaan, usaha dan pendidikan anak-anak, mereka tetap percaya bahwa ketika mereka setia taat kepada Tuhan, berkat Tuhan tercurah terus memenuhi kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami. Bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena persembahan syukur jemaat. Jemaat Tuhan, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya
dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janji-Nya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang
yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat Tuhan diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Silahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 11 Oktober 2020. Ucapan terima kasih. Majelis GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada 1. Pelayan Firman, Pendeta Nyonya Sulfana Anusi Hehanusa. Organis, Saudara Heskia Enrico Sasiang. Kantoria, Saudari Agnes Serang dan Saudari Grace Linggar. Operator, MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah hari Minggu dan ibadah rumah tangga disampaikan bahwa ibadah hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dan ibadah rumah tangga tanggal 14 Oktober 2020 dan minggu-minggu selanjutnya akan dilaksanakan dalam bentuk live streaming. Berita duka, telah dimuliakan Tuhan. 1. Almarhum Bapak Heri Ijab dalam usia 58 tahun, kakak kandung dari Penatua Beni M. Ijab, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 1, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 di Bekasi dan telah dimakamkan pada Minggu 4 Oktober 2020 di Bekasi. Kedua, almarhum Bapak Ronald Noya dalam usia 51 tahun, adik kandung dari Bapak Semi Noya, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 9, pada hari Rabu 7 Oktober 2020 di Makassar dan telah dimakamkan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 di Makassar. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa. Tuhan Yesus sumber penghiburan menguatkan iman segenap keluarga yang berduka. Rapat tengah tahunan Mupel Sulselbara. Akan dilaksanakan rapat tengah tahunan Mupel Sulselbara pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 mulai pukul 10.00 WITA di Gereja GPIB Mangamaseang dengan pokok acara laporan PKA 2020-2021 semester pertama, evaluasi dan pemilihan BP dan BPPM Mupel Sulselbara periode 2020-2022. Peserta rapat luring sebanyak 32 orang terdiri dari BP Mupel, PHMJ GPIB Mangamaseang, BPPM, utusan Jemaat Regio 2 masing-masing 1 orang, dan peserta rapat daring terdiri dari unit misioner Korwil Pelkat,
Yapendik Cabang Makassar, dan PHMJ GPIB 15 Jemaat GPIB Mupel Sulsel Bara. Jumlah kehadiran wanita 27 orang, pria 24 orang, jumlah keseluruhan 51 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamasiang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat. Bapak Ibu, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dan siap selalu untuk diutus menjadi berkat bagi sesama. Mari berdiri bersama. Pergilah, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lagu penutup kita kidungkan Kidung Jemaat 345 bait yang pertama.